Selamat sore, Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Salam sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di salah satu grup politik yang ada di Kota Tambuah, yaitu Kota Ketik. Pada kesempatan baik ini, saya mencoba untuk live terkait dengan PLT yang mau dibilang kadaluarsa. Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik, saya pada kesempatan ini ingin mengkritisi kinerja daripada kepemimpinan Pak Sehati. Kenapa? Pasti masyarakat bertanya kenapa. Saya melihat di beberapa OPD, yang saya melihat itu hampir sebagian itu kadesnya itu tidak definitif, yang diisi oleh PLT yang secara aturan itu sudah melampaui. Di sini mungkin saya menyoroti dua tempat yang saya merasa ini sangat sentral ya. Yang pertama, ada 3 tempat, tapi tidak usah saya bicara 2 tempat saja. Yang pertama adalah PLT Direktur Rumah Sakit. Yang kedua yaitu PLT Inspektorat. Kenapa pada kesempatan ini saya ingin berbicara terkait 2 permasalahan ini? Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik. Bulan Maret tahun lalu, ini saya bicara pertama dari rumah sakit, yang mana Kadis Kesehatan merangkap PLT Direktur Rumah Sakit. Menurut masyarakat, menurut Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, apakah kalau misalnya satu tubuh dia merangkap 2 jabatan yang strategis, apakah tidak terjadi sebuah konflik kepentingan di sini? Kita tarik lagi ke belakang. Bulan Maret 2002, Tipikor Polres Belu pernah memanggil terkait dengan dugaan korupsi terkait dengan pembangunan ruang tunggu anak yang nilainya kurang lebih 700 juta. Pertanyaan saya, sampai di mana proses itu? Apakah sudah selesai? Kalau sudah selesai, apakah sudah ada SP3-nya? Ya, biar masyarakat pun tidak menunggu. Ini yang menjadi pemikiran. Apakah di Kabupaten Belu ini, apakah kita tidak memiliki dokter-dokter yang punya kapasitas dan kemampuan yang melebihi PLT hari ini? Kenapa saya menyampaikan demikian? Karena apa? Karena PLT hari ini dia adalah Kadis Kesehatan. Terus yang mengawasi kinerja daripada direktur rumah sakit itu siapa? Kalau dalam tanda kutip, kadisnya merangkap PLT direktur rumah sakit. Ini yang perlu coba, marilah kita sama-sama kita berpikir. Maka banyak pemikiran spekulasi. Maka kami patut menduga ada ketidakberesan. Ada kepentingan siapa yang sebenarnya? Ini yang menjadi sebuah tanda tanya besar. Kami peduli, kami kritisi. Kami peduli, kami menyampaikan kepada publik. Kami berpikir bahwa pemimpin hari ini dengan slogan perubahan itu betul-betul memberikan sebuah kemajuan besar di kabupaten yang kita cintai. Baik dari sektor birokrasi,
Kenapa? Kami melihat bahwa kebanyakan yang ada ini banyak ini PLT yang mau dibilang kadaluarsa. Artinya apa? Jangka waktu sesuai dengan aturan atau regulasi sudah melampaui. Ini yang kami kritisi. Itu tadi saya berbicara tentang garis kesehatan rangkap direktur rumah sakit. Terus yang kedua, saya ingin bertanya juga terkait dengan PLT inspektorat. Kenapa harus saya kritisi? Karena sampai hari ini kan saya tidak tahu. Saya tidak pernah mendengar bahwa semua wilayah desa yang ada di Kabupaten Belu ini yang aman dalam penggunaan ADD. Maka saya patut menduga ada juga ketidakberesan. Apakah semua desa di Kabupaten Belu ini dalam auditnya laporan keuangannya betul-betul bersih, betul-betul menggunakan ADD itu untuk kepentingan masyarakat, betul-betul laporan keuangannya tidak ada praktek-praktek yang lain. Ini juga kita membutuhkan transparansi. Kenapa harus saya kritisi? Karena PLT ini jangka waktunya sudah lewat dan mau saya katakan sudah kadaluarsa, maka pada kesempatan ini saya mau mencoba menyampaikan kepada publik. Maka kuat dugaan saya ada ketidakberesan. Belum lagi sudah menjabat PLT di inspektorat, suami merangkap menjadi PLT keuangan. Siapa mengawas siapa? Siapa audit siapa? Siapa kontrol siapa? Apakah ini masih kita sebut dengan perubahan? Ini hal-hal ini yang mencoba kami untuk mengkritisi. Terus bagaimana dengan temuan BPK kali lalu terkait dengan di dinas kesehatan, perjalanan dinas dan segala macam. Yang rame waktu itu bilang ada terkait dengan BPJS segala macam. Jangan berpikir ketika masyarakat atau kami diam. Kami mengikuti sejauh mana proses dan pengembangan ini. Hal-hal ini mau saya sampaikan kepada publik. Maka kuat dugaan saya ada konflik kepentingan yang tidak bisa kita pungkiri. Yang seperti saya sampaikan, garis kesehatan rangkap PLT direktur rumah sakit. Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik, saya mencoba untuk menyampaikan kepada publik, biarlah publik menilai dengan pemikiran masing-masing. Apakah benar? Kalau benar dilanjutkan secara aturan benar, silakan dilanjutkan.
Tapi kalau tidak benar, marilah kita berpikir menggunakan hati. Agar Belu ini menjadi lebih baik. Di akhir live saya juga saya mau menyampaikan kepada publik, saya Vicky Nahak mengucapkan terima kasih kepada Pemda Belu yang sudah saya lihat ada beberapa jalan dalam kota yang sudah mulai diperbaiki. Artinya saya harus menyampaikan profesiat. Ya, artinya bahwa pemimpin hari ini memiliki hati, ya, yang juga mau merespon tanggapan dari masyarakatnya. Dan saya lihat ada beberapa ruas jalan dalam kota yang sudah diperbaiki. Walaupun dalam perbaikan itu ada yang masih yang diperbaiki itu gelombang, tapi ya sudahlah, yang penting sudah ada niat untuk memperbaikinya. Bapak Ibu pencinta grup politik ketik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Harapan saya di akhir live saya ini, mari sama-sama kita jaga Kamtibmas, kita hindari perbuatan-perbuatan yang merugikan diri kita, keluarga kita, perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Mari kita ciptakan daerah kita ini daerah yang bersahabat, daerah yang penuh kasih, daerah yang bisa berteman dengan siapa saja, agar orang-orang yang datang berkunjung ke Kabupaten Belu, mereka merasa senang dan nyaman. Dari sudut kota Belu, saya Vicky Nahak mengakhiri live saya. Selamat sore, senantiasa Tuhan memberkati kita semua.